Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan tutorial urip.info. Kita akan melanjutkan rekreasi matematika dalam ilmu kimia. Kali ini kita akan jelaskan contoh kedua, cara menyetarakan persamaan reaksi redoks suasana asam dengan menggunakan konsep lepas terima atom O. Cara ini memang tidak lazim, berbeda dengan metode yang sudah ada. Dengan cara ini, kita tidak lagi memerlukan pengetahuan bilangan oksidasi dan soal transfer elektron. Tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana agar persamaan reaksi redoks itu setara. Setara baik jumlah atom maupun muatannya. Penentuan reaksi reduksi dan oksidasi ini nanti akan kita dapati pada bagian akhir karena kita akan tahu di mana oksigen ditambahkan pada persamaan yang akan kita dapati. Untuk reaksi redoks yang berlangsung dalam suasana asam, setidaknya ada 3 prinsip. Pada metode ini, penyetaraan muatan dilakukan dengan menambahkan ion H+, karena berlangsung dalam suasana asam. Bila berlangsung dalam suasana basa, maka untuk penyetaraan muatan kita lakukan dengan menambahkan ion OH-, seperti pada bahasan video sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk menyetarakan jumlah atom H, kita dapat lakukan dengan cara menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Sementara untuk menyetarakan jumlah atom O, nah ini yang akan menjadi penentu adalah dengan cara menambahkan atom O pada ruas yang kekurangan O. Bila oksigen berada di ruas kanan, berarti dia melepaskan oksigen, itu adalah reaksi reduksi. Sedangkan bila O muncul di ruas sebelah kiri, berarti dia akan menangkap oksigen, sehingga itu merupakan reaksi oksidasi. Sebagaimana teori redoks lepas tangkap atom O selama ini dibahas. Kita mulai. Persamaan reaksi yang akan kita bahas adalah MnO direaksikan dengan PbO2 menghasilkan MnO4- dan Pb2+ berlangsung dalam suasana asam. Yang pertama, kita akan bagi persamaan reaksi ini menjadi 2 bagian yang pada akhirnya nanti akan kita sebut sebagai reaksi reduksi dan oksidasi. Kita pasangkan MnO dengan MnO4 karena MnO dan MnO4 itu merupakan pasangan spesies yang mirip. Oke, sudah berpasangan ini. Sekarang bila kita jumpai atom selain O dan H, jumlahnya belum setara, harus kita setarakan lebih dahulu. Tetapi pada persamaan reaksi ini, Mn dan Pb masing-masing setelah dipasangkan sudah setara. Oleh karena itu, kita bisa lanjutkan dengan cara menyetarakan jumlah muatan pada kedua persamaan ini, yaitu dengan menambahkan ion H+ pada ruas yang kurang positif atau lebih negatif. Seperti di persamaan pertama, MnO di ruas kiri tidak bermuatan, di ruas kanan bermuatan negatif 1. Maka ini harus kita tambahkan H+. Kita tambahkan H+ sebanyak 1 sehingga netral. Kemudian untuk yang di bawah, yang kita tambahkan ion H+, itu ada di ruas sebelah kiri. Karena di kanan bermuatan 2 positif, maka ini kita tambahkan 2 H+. Berikutnya adalah menyetarakan jumlah H dengan menambahkan sejumlah H2O pada ruas yang kekurangan H. Reaksi pertama, ini tidak ada H di ruas kiri, maka kita tambahkan H2O. Karena kita butuh H hanya 1, sementara di dalam H2O ada 2H, maka ini kita kalikan setengah. Kemudian yang di bawah, reaksi yang kedua, di ruas sebelah kiri ada 2H. Berarti kita akan tambahkan H2O, sehingga H-nya akan setara. Proses selanjutnya adalah memperhatikan apakah di dalam suatu persamaan reaksi barusan ini yang kita buat ada suatu pecahan. Jika ada suatu pecahan, maka kita jadikan bilangan pecahan itu menjadi bilangan bulat. Caranya adalah dengan mengalihkan dengan bilangan tertentu, sehingga yang angka pecahan ini atau bilangan pecahan ini menjadi bilangan bulat. Karena setengah itu penyebutnya adalah 2, maka semua yang ada di sini kita kalikan 2. Langkah berikutnya, menyetarakan jumlah O. O di ruas kiri harus sama dengan O di ruas kanan. Kita periksa satu-satu. Persamaan pertama, O di ruas kiri di persamaan pertama ini jumlahnya ada 3. Sementara di ruas sebelah kanan, jumlah O ada 8. Sehingga kita dapatin selisih sebanyak 5. Maka di ruas kiri ini kita tambahkan O sebanyak 5. Berarti persamaan pertama ini adalah reaksi oksidasi. Kalau mau kita kasih tanda, ini adalah reaksi
oksidasi, tapi tidak terlalu penting ya di bagian ini, di belakangan. Nah, otomatis yang di bawah ini diyakini pasti merupakan reaksi reduksi. Kita yakinkan dengan cara menyetarakan jumlah oksigen. Kita periksa pada persamaan kedua ini, jumlah oksigen di ruas kiri ada 2, sementara di ruas kanan hanya ada 1. Maka yang di ruas kanan itu kita tambahkan oksigen sebanyak 1. Berarti dia melepaskan oksigen. Kalau melepaskan oksigen, berarti dia merupakan reaksi reduksi. Clear? Jelas? Di sini kita tahu di mana oksigen ditangkap dan di mana oksigen dilepaskan. Karena ini adalah merupakan reaksi redoks dengan menggunakan konsep lepas tangkap atom O, maka jumlah atom yang dilepas dan atom yang diterima harus sama. Jadi oksigen kita setarakan jumlahnya. Oksigen yang dimaksud itu yang dikasih tanda ini. Kalau yang di atas itu menangkap 5, maka yang di sini yang dilepaskan juga harus 5. Caranya adalah dengan mengalihkan yang sisi sini dengan angka 5. Oke, ini kita salin. Sementara ini kita hapus dulu karena kita sudah menandainya. Yang ini kita kalikan 5. Sekarang oksigen yang dilepas dan yang diterima sudah sama. Maka langkah berikutnya adalah menjumlahkan kedua persamaan ini. Jadi reaksi yang ada ini kita gabungkan. Ruas kiri gabung ruas kiri, ruas kanan gabung ruas kanan. Salin saja. Sudah kita gabungkan. Langkah berikutnya adalah mengeliminir spesies yang muncul di kedua ruas. Yang muncul di kedua ruas kita eliminir. Misalnya di sini jelas ada 5O, 5 atom oksigen, kita hapus ruas kiri ruas kanannya. Kemudian kita periksa lagi, spesies yang sama muncul di ruas kiri kanan. Ada H2O di kiri, ada 5 H2O di ruas kanan. Berarti yang sebelah kiri ini kita kurangkan 1, ya, sehingga ini menjadi 4. Berikutnya H+. H+ di ruas kiri ada 10, di ruas kanan ada 2. Maka ini kita kurangi. Sebanyak itu, yang ini kita kurangi 2, jadi 8. Reaksi ini sudah setara. Tidak terlalu sulit. Tinggal mengikuti polanya tadi. Demikianlah teknik penyetaraan reaksi redoks bentuk ion dalam suasana asam ketika kita selesaikan dengan menggunakan konsep redoks lepas tangkap atom O. Kita akan lanjutkan pada contoh ketiga untuk jenis reaksi redoks bentuk ion, baik asam maupun basa. Kita akan ketemu lagi pada tutorial video berikutnya bersama urip.info. Mari kita lanjutkan rekreasi matematika dalam kimia. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.